Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Yunus, NIM C201189494. Mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah yang diampu oleh Ibu Tri Frida Suryanti. Saya berkuliah di UNTA atau UNA. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mahasiswa keuangan daerah. Setelah selesai mengikuti mata kuliah tersebut, saya harus mampu melaksanakan atau menerapkan 6 fungsi manajemen keuangan daerah. Yang pertama, fungsi perencanaan, di mana saya harus mampu mengalokasikan potensi sumber-sumber ekonomi dan saya juga mampu memproses penyusunan APBD. Yang kedua, fungsi pelaksanaan, di mana saya harus mampu mengukur kinerja Pemda dan mengukur standarisasi, dan saya juga mampu melaksanakan anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Lalu yang ketiga, fungsi pengawasan dan pengendalian. Dalam fungsi ini, saya harus mampu menyusun laporan pertanggungjawaban kepala daerah dan mampu mengendalikan serta mengawasi keuangan daerah. Namun, pada saat ini saya tertarik untuk mendalami fungsi yang pertama, yaitu fungsi perencanaan dengan variabel efektivitas dan efisiensi anggaran. Dengan harapan Kabupaten Tojo Una juga dapat melaksanakan anggaran yang efektif dan efisien. Oleh Gunoto Sapari, sudahkah setiap pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, perlu memperhatikan pengelolaan sumber daya dana dengan baik? Benarkah penganggaran yang dilakukan dan direncanakan mereka mempertimbangkan baik dan tepat, sehingga dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi dapat terlaksana seperti yang diharapkan? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Hal ini dikarenakan sering kita dengar tentang terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ini berarti melihat hasil perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi dari anggaran belanja mereka, ada masalah kekurangmatangan dalam perencanaan, target, dan penyerapan anggaran dalam setiap program dan kegiatan yang tercantum pada daftar pelaksanaan anggaran atau DPA. Pemerintah daerah adalah kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah, kepala daerah maupun DPRD diberikan kewenangan untuk menyusun, membahas, dan menetapkan APBD dalam keterkaitannya sebagai pelaksana kewenangan daerah otonom. Proses penyusunan APBD harus dilaksanakan pada prinsip yang harus sesuai dan benar-benar berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Proses ini harus taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. APBD menjadi acuan dalam mengukur seberapa besar pencapaian efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat lewat penyelenggaraan otonomi daerah. Anggaran merupakan sebuah alat yang berpengaruh besar terhadap perencanaan suatu daerah maupun pengendalian kepada organisasi pemerintah. Hal ini karena sangat bergantung terhadap jumlah anggaran yang direalisasikan, sehingga mampu memungkinkan pencapaian secara ekonomi, efektivitas, dan efisiensi atau value for money dari penyelenggaraan pemerintahan, serta tujuan dari masing-masing organisasi atau instansi dapat terlaksana. Baik, kita lanjut di tingkat efisiensi. Jadi di sini kita harus tahu bagaimana mengukur tingkat efisiensi itu. Baik, mari kita bahas. Untuk mengukur tingkat efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan antara masukan dan keluaran. Masukan adalah realisasi anggaran untuk memperoleh pendapatan.
sedangkan keluaran adalah realisasi pendapatan. Efisiensi penyerapan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Sedangkan efektivitas anggaran belanja juga menjadi salah satu tolak ukur terhadap pencapaian pemerintah daerah akan seluruh sasaran yang diprogramkan dan ditargetkan, apakah terlaksana dengan baik atau tidak. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara lain juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya serta menyerap anggaran dalam rangka kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Efektivitas berkaitan dengan seberapa tepat dalam pencapaian target dengan cara membandingkan outcome dengan keluaran. Sejauh mana pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota dapat merealisasikan PAD yang telah dianggarkan? Sejauh mana pula kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan dan memaksimalkan potensi pendapatan yang digunakan untuk memobilisasi kegiatan pemerintah? APBD merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting untuk memenuhi janji pemerintah daerah kepada masyarakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan melalui fungsi alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Tentu saja sebagai alat kebijakan, efektivitas APBD dalam mempengaruhi perekonomian sangat bergantung kepada kredibilitas dan kekuatannya. Kredibilitas dan kekuatan APBD tercermin pada akurasi setiap angka dan kebijakan di belakang angka yang menggambarkan kualitas proses ekonomi politik dan hukum dalam menetapkannya serta ketaatan penyelenggaraannya. Dalam kaitan ini, maka pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan kredibilitas dan efektivitas APBD sebagai instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi. Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Penjabaran biaya-biaya ini dituangkan dalam satu pembukuan yang biasa disebut dengan APBD. Pengelolaan APBD harus menganut prinsip efisiensi dan efektivitas. Ini berarti dalam hal belanja atau pengeluaran hendaknya dilakukan dengan perencanaan yang tepat guna mencapai pelayanan yang prima kepada masyarakat. Baik, kita lanjut. Tadi kan kita sudah membahas tentang studi kasus penggunaan anggaran agar bisa efektif dan efisien. Jadi di sini kita akan membahas landasan teorinya, yaitu kebijakan ekonomi daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembangunan ekonomi, dan pengertian efektivitas dan efisiensi. Lalu mengukur efisiensi dengan rumus, mengukur efektivitas dengan rumus. Kita masuk di nomor 1. Landasan teori pertama yaitu kebijakan ekonomi daerah. Salah satu fenomena paling menonjol dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan daerah yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan daerah, sehingga keluasan bertindak atau local discretion untuk mengambil keputusan penting dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap daerah. Menurut Allen, tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan pusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerintahan, tetapi penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat.
Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Baik, kita lanjut di landasan teori berikutnya, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Suparmoko, anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan di masa yang akan datang. Umumnya disusun untuk 1 tahun atau 1 periode. Anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap penerimaan atau pengeluaran di masa yang akan datang. Sejak tahun 1967, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia disusun dan diberlakukan mulai tanggal 1 April sampai 31 Maret tahun berikutnya. Namun, khusus tahun 2000, tahun anggaran dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai 2 sisi, yaitu sisi pertama, sisi penerimaan, dan sisi kedua, sisi pengeluaran. Selanjutnya, sisi penerimaan disebut juga sumber penerimaan daerah. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya, pembangunan ekonomi. Pengertian terhadap masalah pembangunan ekonomi makin berkembang dan bertambah luas, yang terlihat makin banyak segi-segi yang diperhatikan dalam mengevaluasi suatu proses pembangunan ekonomi. Tampaknya terjadi suatu evaluasi pemikiran para ahli ekonomi dalam menentukan batas ruang lingkup pembangunan. Mula-mula cukup dengan melihat perkembangan tingkat pendapatan per kapita masyarakat, tetapi sekarang cenderung untuk melihat pembagian hasil yang lebih merata akibat perkembangan ekonomi, baik secara sektor maupun secara wilayah. Kita lanjut di teori berikutnya, yaitu efisiensi dan efektivitas. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Oleh karena itu, Mardinaso mendefinisikan bahwa efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Pengertian efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang dimaksud dapat bermacam-macam, tergantung daripada sasaran atau tujuan yang diinginkan dicapai atau yang telah ditetapkan. Adapun pengertian efektivitas yang didefinisikan oleh Hans Kartikahadi dalam Agaus Sukorno tahun 2000 halaman 180 adalah produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuan baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang telah ditargetkan. Sedangkan untuk efisiensi didefinisikan sebagai bertindak dengan cara yang dapat meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu. Sedangkan Rauchat Kokasi dalam Agaus Sukorno tahun 2000 halaman 180 mendefinisikan efektivitas sebagai perbandingan masukan keluar dalam berbagai kegiatan sampai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, baik ditinjau dari kualitas atau volume hasil kerja keras, kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan.
dan efisiensi sebagai bertindak untuk membantu pengorbanan yang paling tepat dibandingkan dengan hasil yang dikehendaki. Suatu organisasi dianggap efektif bila bisa mencapai tujuan dengan efisien, hemat, dan mentaati peraturan yang berlaku. Kita masuk di pengukuran efisiensi. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Itu menurut Mardiasmo 2004 halaman 133. Dengan demikian, efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut. Rasio efisiensi sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan PAD per realisasi penerimaan dikali 100%. Berdasarkan rumusan tersebut, penilaian efisiensi dikatakan sangat efisien apabila hasil memperhitungkan di bawah 60%, karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan. Maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan output pada tingkat input yang sama. Yang kedua, meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi meningkatkan input. Yang ketiga, menentukan input pada tingkat output yang sama. Yang keempat, menentukan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output. Dalam pengukuran kinerja pengelolaan organisasi sektor publik, efisiensi dapat dibedakan atas dua. Yang pertama, efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat efektivitas optimal. Yang kedua, efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Kita lanjut di pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan. Boleh jadi 2 kali lebih besar atau bahkan 3 kali lebih besar. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu menurut Mardiasmo tahun 2004 halaman 134. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil atau outcome. Dengan demikian, efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut menurut Mahmudi tahun 2007 halaman 84, yaitu rasio efektivitas sama dengan realisasi penerimaan atau PAD per target penerimaan PAD yang ditetapkan dikali 100%. Berdasarkan rumus ini, penelitian atas efektivitas dinyatakan sebagai efektif apabila hasil perhitungan di atas 100%. Sekian video dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah oleh Ibu Tri Frida Suryanti SE MSI. Saya berterima kasih atas ilmu yang selama ini diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.